Kalian selama pergi ke tempat-tempat yang ingin dijelajahi itu tidak pernah pakai jasa pemandu, cuma bermodalkan Google Map. Begitupun ketika kami pergi ke Golumo tanggal 24 Juni 2021 bulan 7, dan itu dikenakan hari Jumat. Setelah Jumat, saya sama saudara saya langsung mencari jalan pergi ke Golumo lewat Google Map. Sudah dapat lokasinya di Sherlock dan kami semua OTW sampai ke pemukiman tempat simpanan itu jam 3. Kita yang pergi camping itu berjumlah 8 orang. Tanpa ada apa? Orang yang menunjukkan jalan. Jadi kami pergi dengan tekad dan keberanian kami sendiri. Dengan keadaan perlengkapan seadanya, tanpa prepare, mendadak, kita makan pun gak sempat. Setelah minta izin sama Geci sama orang sekitar, Tepat pada jam 3 siang naiklah kami ke Golumo. Welcome to alam semesta. Saat ini kami sudah berada di pos yang pertama. Bila mana kawan-kawan mau naik ke Golumo, ini ada tenda. Pos yang pertama. Ini orang yang sudah pernah naik. Udah pernah naik tapi belum pernah sampai. sampah. Insyaallah kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Bagaimana komentar Bapak, Pak? Perjalanan ke Golumo itu kurang lebih 4 jam. Tapi karena kami banyak kendala, Dan kendalanya di tenda. Di tenda itu ukuran tendanya kan sangat besar. Kapasitasnya 20 orang. Jadi tendanya lumayan berat lah untuk digendong sampai ke atas. Dan jalannya cukup curam. Melintasi beberapa bukit dan juga jalannya yang sangat menanjak. Kita sedikit kewalahan sampai gonta-ganti bawa tenda, sampai kita bokong juga rame-rame karena ini pun sampai sakit. Hutan forever. Oke. Setengah perjalanan kami sedikit ada masalah dikarenakan teman nggak sanggup lagi untuk mendaki yang lelah. Udah capek, udah pincang. Beban manusia. Ayo semangat. Ayo bodoh. Bangepet. itu saya merasa kayak saya udah capek bahwa memang benar-benar
pertama kali mungkin ya dengan badan saya juga kayak ini. Dari itu kayak setelah itu saya merasa lelah banget, yang betul-betul lelah kali. Dan disitulah saya paksa ya, karena teman-teman saya meyakinkan saya dan saya juga meyakinkan diri, dan ternyata pada hari itu saya hampir pitam. Jangan sanggup lagi, dan disitulah dia pitam. Kami tunggu dia selama 15 menit, tidak berdaya juga, Tidak sanggup menaiki lagi. Dan saya minta tolong pada teman-teman saya bahwa saya untuk turun kembali. Disitulah masalah pertama kami pada saat pendakian. Habis itu kami berbincang udah setengah jam. Jadi nggak mau dari situ, baik ya pulang aja nggak apa-apa. Karena perjalanan masih jauh. Dan saya dengan kawan saya satu lagi mengantar dia balik pulang. Mereka mengantar saya sampai pada di tangga pertama naik itu ya, di situ. Nanti saya pulang. Dadah kawan yang nggak sanggup naik. Hati-hati weh. Dia turun, habis itu kami sama Iqbal balik lagi naik lagi ngejar orang depan. Siap situ, siap. Ayo cepat tinggalan kita guys. Hutan sangat lebat. 30 menit baru jumpa orang depan. Itu udah lewatnya satu gunung. Setelah Wahyu selesai diantar, kami melanjutkan kembali perjalanan. Ada lagi suara. Ampun. Ya. Kami berada di ketinggian 1000 mPl. Titip salam dari atas Gua Lumo. Edan. Ya itulah buat jalan. 3 gunung, 1, 2, ketiganya guys. Kita lihat hasilnya. Wow, mantap. Ada 2 pulau. Yang seberang sana itu nggak tahu berapa pulau ya. Hari hampir maghrib, disitulah kami sampai. Kita duduk istirahat, ngobrol, bangun tenda. Di situ hal menarik ya. Kami sedikit pun belum tahu gimana pasang tenda. 1 jam kami masang tenda tuh tidak jadi-jadi. Dengan kondisi angin yang sangat kenceng dan tenda juga belum terpasang, kita juga udah kelelahan, bingung, emosi campur aduk semua. Ya udah, kita tenangin dulu, kita cari kita buat pencahayaan api unggun dulu, Panasin kopi. Kita makan kopi dan snack lainnya. Anu buy. Itu ada baterai hidupin itu, baterai semua. Anu buy. Satu dah hidupin. Anu buy. Nyo kedua buy. Nyo kreator buy. Nyo buy betul-betul. Cuy. Kau okey kalau video. semua udah beres. Coba mempelajari lagi, oh ternyata sudah bisa. Jam setengah 11 tenda udah jadi.
Kemudian ketika kami udah makan, udah pasang tenda, kami istirahat sebentar, duduk-duduk cerita. Tengok aja sama Beh tu. Pandanya bagi dua orang. Oh mak, bak gaya mak. Ada deh je. Mereh. Kini kira. Oh, mas sakit kali. Mak tarik ngong hijau awak. Model tupak lagi ya mat. Nah, lah. Cara yang ikut ngon. Bek cok dapat di sak ngon. Tak ya hasil jangan. Mak. Kaki apa yang beda? Di bawah. Ada Okey. tu. Tanya dalam pameran dua ni. Dalam pameran. Senternya, the best kali. Orange center Ya udah, yuk kita rame-rame dulu cari batang kayu. Aku dalam dah. Yang pusing dalam aja. Pusing. Dan sedikit ada kinjangan lain terjadi. Pada saat Andre mencari kayu bakar, dia nampak sesuatu. Gua melihat sosok yang agak serem sih. Entah itu orang, entah itu makhluk halus, gua nggak tahu. Mungkin penunggu penghuni situ. Dia diwarnai dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Untungnya gua nggak dibawa pikiran kali, gua nggak takut karena gini, kalau kita takut ya, kalau misalnya itu makhluk halus dia makin senang gitu, makin nempel ke kitanya. Ya udah gua buang pikiran itu. Alhamdulillah semua jalan lancar, juga tidak ada gangguan apa-apa. Lampu ki warna merah tu. Berdiri rasa. Ya kan namanya inframerah. Tasku di mana Andre? Tolong ambilkan. Mana aku tahu enggak ada lagi tak sini. Bak dia bak saya. Kami pun yo Kopi guys. Oh nice. Setelah melewati malam yang panjang, Aku adik sama itu. Udah.
Sebelum pulang kami berfoto-foto dulu. Habis foto kami siapin semuanya. Setelah siapin semua kami lipat kembali tenda, kami masukin balik tenda. Siap, itu baru kami bergegas untuk balik. Kita pulang lewat jalan baru, misalnya kawan kami juga ada mau eksplor cari-cari jalan baru. Laut tu rimba apa? Nya nawak ja. Nya muka idre, nya muka pedos. Ki muka keh nadu. Senang tawak ka. Kan du di saat beberapa lagi. Shu. Jalan yang kami alami. Ana saya tak mau hali. Waktu turun gunung itu pun susah sangat. Nah posisinya tuh gini. Udah kayak jurang gitu ke bawah, kayak ibaratnya kalau hujan itu air udah kayak air terjun terus langsung. Kalau untungnya kita di situ cuaca cerah, sempat hujan jadi kita longsor di situ. Lemah. Sangat curam sekali bro. Dan kami pun perlahan-perlahan sedikit turun. Udah keluar dari hutan dan habis itu kami bergegas untuk pulang sampai tujuan rumah masing-masing. Janganlah menebang pohon sembarangan, karena itu dilarang. Jadi saya harus saling menghargai. Karena setiap gunung tuh pasti ada yang namanya makhluk astral. Dan juga kami sempat mengalami insiden walaupun tidak mengalami ke dalam diri kami sendiri juga.